Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Suci Rizky Ramadhani selaku pemateri pertama, Susianti selaku pemateri kedua, Syawaludin selaku pemateri ketiga, dan Winda selaku pemateri keempat. Baik, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peramalan judgmental, proses pengendalian serta SIM dan masa depan peramalan, dengan mata kuliah teknik proyeksi bisnis yang diampu oleh Bapak Hanif Kurniadi, SE MBA. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peramalan judgmental. Peramalan atau ramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang dimana peningkatan produk penjualan sehingga produk-produk tersebut dapat dibuat dalam kuantitas. Tujuan peramalan yaitu sebagai penentu jumlah permintaan produk pada masa yang akan datang. Sedangkan metode judgmental sendiri yaitu metode penilaian manusia dalam meresapi dan melakukan proses peramalan tersebut. Proses peramalan. Peramalan atau forecasting dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, pemilihan teori yang relevan. Yang ketiga, pencarian data yang tepat. Yang keempat, analisis data. Kelima, pengestimasian model awal. 6, evaluasi dan revisi model. Yang ketujuh, penyajian ramalan sementara kepada manajemen. Dan yang terakhir yaitu 8, revisi terakhir. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah suatu cara dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses tentang berita untuk pada digunakan sebagai media informasi. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan kegiatan manajemen. Adapun beberapa fungsi sistem informasi, antara lain yang pertama yaitu membantu proses pengambilan keputusan. Terus yang kedua, membantu menemukan permasalahan bisnis. Yang ketiga yaitu membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu membantu koordinasi antar departemen. Sistem keuangan mempunyai 3 tugas pokok. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Kedua, membantu perolehan dana tersebut. Ketiga, mengontrol kegunaannya. Dalam SIM terdapat 5 komponen yang meliputi: yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Sistem ini meliputi beberapa bagian dari manajemen yang melakukan kegiatan rutin dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Komponen selanjutnya adalah sistem pelaporan manajemen yang merupakan komponen informasi manajemen yang mencakup bagian yang mana memiliki tugas utama untuk menyusun laporan kinerja baik secara periodik maupun secara rutin. Yang ketiga, sistem pencairan. Sistem pencairan adalah komponen yang memberikan ragam informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, sistem database. Sistem ini adalah komponen yang memiliki manfaat untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan dari perusahaan. Yang kelima, manajemen data. Manajemen data adalah komponen dalam sistem informasi yang memberi kepastian bahwa ragam data yang dimiliki lebih akurat, kekinian, aman, dan juga siap digunakan. Tujuan sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan dikembangkan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mampu menghubungkan kantor Satker ke jenjang di atasnya. Yang kedua, mendukung efisiensi, efektivitas, dan kelancaran penyusunan laporan keuangan. Yang terakhir, sebagai upaya mencapai peningkatan opini laporan keuangan. Itulah tadi materi yang telah kami paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.